damai di hati, jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita muliakan Tuhan Allah melalui ibadah kolom di saat ini. Dan tema yang akan menuntun kita ialah penderitaan sebagai konsekuensi kesetiaan iman. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri. Kita angkat pujian NKB nomor 72, nama Yesus berkumandang. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Mazmur 25 ayat 15 sampai ayat 16. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Mari kita angkat pujian klik nomor 126, mataku tertuju padamu. Mari kita berdoa. Di hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah kolom Gemim Sebaot Paniki Bawah. Kami menaikkan pujian, syukur, hormat, sembah, serta kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebaikan kasih-Mu, kami boleh diperkenankan Tuhan menikmati hidup sampai saat ini. Bahkan kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu dalam persekutuan kolom di saat ini. Oleh sebab itu, dalam persekutuan ini anugerahkanlah kami firman yang menuntun serta membimbing kami masuk dalam rencana Tuhan yang besar,
sehingga kami hidup dalam keberimanan yang semakin berkualitas. Sambil kami bermohon, ampuni kami Tuhan untuk dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak dan pantas disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan berfirmanlah bagi kami semua saat ini, sebab kami siap untuk membaca, mendengar, merenungkan, dan memberlakukan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayatnya yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayatnya yang ketiga. Ada dua perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama, Stefanus dibunuh, Saulus hadir, dan penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka teriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikian pembacaan Alkitab di saat ini. Selaku jemaat Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan dan jadilah seperti yang dikehendakinya. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap orang ketika diperhadapkan dengan pilihan menderita atau bahagia, pasti kebahagiaan yang dipilih. Ini berarti kebahagiaan adalah tujuan dari setiap orang, bahkan kebahagiaan adalah pilihan.
Namun tidak selamanya kebahagiaan itu akan membuat sukacita menjadi penuh, dan tidak selamanya penderitaan itu menjadi duka cita ataupun malapetaka. Saat ini kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayatnya yang ketiga, di mana kita menyaksikan seorang yang bernama Stefanus yang dalam ketaatan keimanannya kepada Tuhan, ia harus mati dirajam dengan batu, mati dengan cara martir. Dan perlu diketahui bahwa dialah martir yang pertama sejak pencurahan Roh Kudus. Nah, Stefanus ini adalah salah satu dari ke-7 orang yang dipilih oleh Rasul untuk melayani orang miskin. Dia penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-8. Dia memiliki hikmat karena roh yang mendorong dia berbicara. Dalam pasal 6 ayat 10. Dia dituduh dengan hal yang tidak dilakukannya oleh karena sifat iri hati dari sekelompok jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini, yaitu orang yang dimerdekakan dari perbudakan Romawi, di mana mereka tidak dapat bersoal jawab dengan Stefanus, sehingga mereka mengadakan suatu siasat persengkokolan dengan cara menyebarkan hasutan bahwa Stefanus mengucapkan kata hujat terhadap Musa dan terhadap Allah. Mereka pun mulai membawa Stefanus ke depan mahkamah agama. Dan ketika Stefanus mengajukan pembelaannya, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, yang berarti bahwa mereka sangat marah. Kemudian ungkapan Stefanus yang berkata tentang anak manusia yang berdiri di sebelah kanan Allah membuat mereka menutup telinga, dan mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu. Tetapi ketika Stefanus dilempari dengan batu, dia mengungkapkan satu ungkapan, satu ekspresi keberimanannya, yaitu, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ini berarti satu pengharapan dari hati Stefanus bahwa Stefanus rela hidupnya dirajam dengan batu. Dan dia tahu bahwa dia akan mengalami kematian. Dan yang luar biasa adalah dalam keadaan seperti itu, dia berlutut serta berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Nah, lalu ia pun meninggal. Nah, ada seorang muda di situ yang bernama Saulus. Saulus ini adalah Paulus sebelum dia bertobat. Dan Saulus ini yang menghendaki juga Stefanus harus mati. Dan semakin hebatlah orang-orang pengikut Kristus dianiaya dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari pembacaan di saat ini. Yang pertama adalah kita jangan menjadi orang yang iri hati, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabarkan hoax sehingga Stefanus harus diadili dengan sesuatu yang tidak pernah diperbuatnya. Karena saya katakan saudara-saudara, bahwa sifat iri hati sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Ingat, dalam perjanjian lama, Habel dibunuh oleh kakaknya Kain karena ada iri hati. Persembahan Habel diterima, sedangkan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Dari sifat iri hati, maka dia membunuh Habel. Sifat iri hati juga bisa membunuh karakter seseorang. Pelajaran yang kedua, yaitu belajar dari Stefanus dalam pembelaannya, dia berkata hal yang benar, sekalipun konsekuensinya ialah gertakan gigi, bahkan dibenci oleh orang lain. Mengungkapkan kebenaran memang sering tidak bisa diterima oleh dunia, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan. Orang kalau bicara sesuatu yang benar, pasti ditentang, pasti ditolak. Karena kita melawan arus dunia yang ada. Kita melawan arus dunia yang hebat. Sehingga
ketika kita melawan arus, maka kita juga pasti akan berusaha dan terus berusaha untuk tidak terjebak atau tidak terikut oleh arus itu. Kemudian kita belajar untuk berserah kepada Tuhan dalam keadaan apapun, termasuk ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan. Sebagaimana ungkapan Stefanus, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ini berarti ada penyerahan hidup yang sungguh-sungguh dan keyakinan iman yang sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Catat baik bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Perlu orang Kristen belajar seperti itu. Karena ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak 100% hidup mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, "Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Yang keempat adalah kita diajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, agar mereka dapat melihat dan mengenal kasih Tuhan yang besar melalui pengampunan yang kita berikan. Berbicara pengampunan adalah sesuatu yang enteng untuk diucapkan, tetapi pengampunan sangat sulit untuk dilakukan. Sulit ketika Tuhan jauh dari kita, tetapi mampu ketika Tuhan dekat dengan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya mengajak kepada kita semua, ketika saudara-saudara dibenci, dibuli, dianiaya, diintimidasi, karakter saudara-saudara dibunuh, maka lepaskanlah pengampunan. Karena apa? Ada sesuatu yang mendasar mengapa kita harus melepaskan pengampunan. Jika saudara ingin diampuni, maka saudara harus mengampuni. Dan ketika pun ada pengampunan, maka percaya di situ berkat-berkat Allah dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara. Konsekuensi orang yang beriman adalah penderitaan. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa dia beriman yang tidak pernah menderita. Menderita adalah bagian dari proses Allah membentuk keberimanan saya dan saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita memberi persembahan sambil kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 387, "Ku heran Allah mau memberi." Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus menuntun kami semua, agar mampu melakukan firman dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Maka diberkati dan dikuduskanlah persembahan itu, agar dapat terpakai untuk perkembangan pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih karena ibadah kolom melalui virtual boleh tercipta semua karena kebaikan Tuhan. Bagi orang-orang yang mau memberi diri untuk Tuhan, maka diberkatilah mereka semua. Tim multimedia yang ada, tim musik, kantoria yang ada, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang memberi diri untuk Tuhan, maka segala sesuatu yang mereka lakukan diperhitungkan oleh Tuhan. Kami berdoa, berkenan Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan
yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia ini. Termasuk juga Gereja Masehi Injili di Minahasa, dari aras sinode, aras wilayah sampai ke aras jemaat. Khususnya Gemim Sebaot Paniki Bawah. Dimulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Ibu Dice Teli Turalaki, Magister Teologia. Bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan anggota, seluruh Syamas dan Penatua, Kolom, Penatua Kategorial Arpip, UPK, komisi, serta semua perangkat pelayanan yang ada, diberkati oleh Tuhan. Seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 10, dari anak-anak kecil sampai lansia, senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, jika ada anggota jemaat yang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan berkenan menguatkan. Jika ada yang bergumul di tengah kesukaran, bahkan jika ada yang berduka, maka Tuhan kuatkan dan hiburkan. Dan jika ada anggota jemaat yang saat ini pun bersyukur berhari ulang tahun, baik hari ulang tahun pribadi maupun pernikahan, bahkan syukur-syukur yang lainnya, maka sempurnakanlah sukacita mereka dengan umur panjang serta sejahtera Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, bagi semua yang mengikuti ibadah di saat ini, dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan mereka, berkenanlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Begitu pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Mulai dari para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai di pelosok Nusantara, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berikanlah rasa aman, adil, damai, dan sejahtera dalam hidup kami, berbangsa, bertanah air. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus melawat bangsa kami, termasuk Tuhan pun senantiasa memulihkan kami semua dari keterpurukan karena COVID-19 yang sedang dan sementara melanda dunia ini, termasuk bangsa kami. Beri kami perlindungan ya Tuhan, siang maupun malam. Jadilah tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kami, agar kami merasakan bagaimana dekapan kasih Tuhan yang besar dan luar biasa, selalu dan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami, yang semua ini kami bawa dan minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dunia dan Kepala Gereja kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita berdiri dan kita menutup ibadah di saat ini. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 269, Hai Musafir mau kemana? Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Sebab kasih karunia yang berasal dari Sang Pencipta dan melalui Sang Penyelamat dan Sang Penuntun akan terus menyertai saudara-saudara untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Amin.
duduk. Puji Tuhan, ibadah kolom saat ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom, damai di hati. Tuhan berkati.